Sambil gue buka nih ya. Ada Sharing ya? aja nanti kalau ada yang lebih jago mungkin banyak. Kayak kalau tentang desain nih ada Gali nih. Ini jago banget bikin desain. Lagi desain logo. Ya halo Gal. Ya kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Jadi hari ini gue mau coba sharing. Jadi kalaupun nanti di tengah-tengah ada yang mau nanya dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita diskusi bareng aja. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu karena atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa beliau berikan syafaat di hari akhir nanti. Nah, hari ini gue mau sharing nih. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat nyoba-nyoba sih bikin yang namanya flat design. Nah, flat design itu apa? Apa Gal flat design, Gal? Nih ahlinya nih Gali nih. Flat artinya apa? Enggak lo aja. Datar. Nah, jadi flat design ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Teman-teman mungkin ya pernah ngelihat tentang ngelihat gambar yang dia itu biasanya kayaknya dia cuma pakai satu warna gitu, dia cuma pakai satu warna atau mungkin dia itu, nah nih kalau coba gue share ya, nah ini jadi kalau flat design tuh tampilannya kayak gini nih, ini gambar-gambar seperti ini. Nah ini flat design, dia itu biasanya kalau sekarang itu sering kita lihat tuh basisnya karakter. Nah ini gambar-gambar orang kayak gini, kadang benda atau mungkin hewan, lingkungan sekitar. Nah biasanya kalau flat design ini kan kalau ilustrator bikinnya itu pakai Adobe Illustrator ya, atau mungkin pakai apa namanya Adobe Photoshop atau yang lainnya. Nah kali ini gue pengen share nih apa yang mungkin gue tahu sedikit gitu, apa yang gue tahu sedikit. Ini kalau gue nyobanya bikin pakai PowerPoint. Nah, makanya nah, teman-teman boleh nih siapin dulu nih PowerPoint-nya. Udah nyala semua belum PowerPoint-nya? Udah ya, udah nyala ya. Jadi PowerPoint-nya dinyalain gitu. Terus nanti yang kita akan, ini awalan gue kasih pengenalannya dulu, nanti kita coba praktek-praktek. Ya mudah-mudahan nanti dari sini kita bisa menciptakan sesuatu gitu dari PowerPoint. Ini cuma sedikit aja sih tentang PowerPoint. Nah, ini dia flat design. Nah, kalau di sini gue kasih subjudul naik kelas yuk gitu. Karena gue pengen ngajakin kita semua tuh naik kelas bareng-bareng gitu, naik kelas bareng-bareng biar kita tahu nih fungsi PowerPoint itu nggak cuman bikin presentasi yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa bikin presentasi yang ada nilai lebihnya gitu, entah itu lebih bagus, lebih menarik atau lain sebagainya. Ini flat design ya, ini flat design. Nah perkenalan, jadi ini dia flat design. Nah ini perkenalannya. Nah ini gambaran sedikit nih, apa itu flat design. Nah jadi flat design ini ada dua lingkaran ya, ada dua lingkaran, yang kiri dan yang kanan. Nah kalau yang kiri itu kan ada warna-warna gradasi gitu kan ya, ada warna pink, ada warna birunya, terus ada hijaunya. Nah terus ada outline-nya di luar. Nah kalau yang sebelah kanan itu polos doang, polos warnanya itu merah muda ya, itu ya, warnanya merah muda. Nah ini perbedaannya nih, kalau yang sebelah kiri yang ini bukan flat design, tapi kalau sebelah kanan ini dia flat design. Jadi ini gambaran sedikit tentang flat design. Nanti dari sini kita coba breakdown apa sih bedanya dari gambar yang kiri dan kanan ini. Kenapa sih yang kanan ini dibilang flat design sedangkan yang kiri bukan flat design. Nah ini dia. Oh nggak jalan. Next itu pencet apa sih? Oh ngelat. Oh, pakai keyboard. Oh iya bener. Nah ini dia flat design. Jadi ini awalan
ini ada gambar sebelah kanan itu ada gambar daun ya, ada daun, ada air. Nah di sebelah kiri ini yang gue coba bikin flat desainnya gitu. Ini sebenarnya gambar daun ya, ini gambar daun tapi nggak mirip-mirip banget sih. Nah di sini kunci utama dari flat design adalah yang pertama adalah kurangi detail. Jadi kalau kita mau bikin sebuah objek, sebuah gambar yang kita namakan flat design, berarti kita harus kurangin detailnya. Nah, detail apa yang dikurangi? Kalau di sini kan gambar daun itu biasanya ada garis daunnya kan. Nah, ini nggak gua kasih garis daun. Gitu. Kalau di gambar itu ada gambar-gambar airnya, nah ini nggak gua gambar air. Jadi benar-benar kita kurangin detailnya. Gitu. Jadi yang pertama adalah poinnya kurangin detailnya. Tapi kalaupun nanti teman-teman mau bikin tambah detailnya, nah itu detailnya itu usahakan itu berbeda objek dengan objek yang ini. Gitu. Jadi objek daunnya ini nanti tambahannya detailnya itu sebisa mungkin jangan ada di dalam objek ini. Bukan di dalam. Artinya harus membuat shape baru gitu. Nah, nanti bikinnya gimana? Nah, ini kita coba praktekkan bareng-bareng. Yang pertama, kurangin detail. Kayaknya emang laptop gue nge-lag deh. Kenapa lagi nih? Belum bisa jalan. Ada saling. Nah, terus ini kalau bikin karakter gimana? Nah, ini sebenarnya karakter yang pernah gue buat tahun lalu. Jelek sih, emang. Masih belum bagus-bagus amat, tapi lumayan. Tadinya ini mukanya itu nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Cuman semalam gue coba, terus nggak ada rambutnya. Karena susah bikin rambut. Nah, di sini untuk membuat karakter dalam flat design, ada 5 poin yang harus kita tahu. Yang pertama itu harus tanpa outline. Jadi benar-benar yang namanya garis pinggirnya ini nih nggak ada warna nih. Kalau kita bikin objek di PowerPoint itu awal banget kita bikin pasti ada warnanya. Normalnya itu warna hitam, tapi kita bisa hilangkan warna itu. Jadi kita pilih warnanya itu nggak ada. Nah, kita pastikan kalau flat design itu dia tanpa outline. Lalu yang kedua, nah ini tentang keunikan. Jadi yang namanya flat design itu unik. Nah uniknya di mana? Uniknya itu di rambut. Nah ini kalau gue bikin yang unik itu di rambut. Kenapa rambutnya begini gitu? Karena baiknya flat design itu kalau bentuk rambut itu sebenarnya nggak harus mirip banget sama rambut, nggak masalah gitu. Yang penting di situ ada sisi uniknya. Terus yang ketiga, one and one. Jadi satu objek satu bentuk, satu shape untuk satu objek. Misal ini kan di sini ada apa ya? Ada kepala nih ya. Ada kepala, ada leher. Coba kalau gue keluarin aja deh. Ini kan kalau gue zoom. Nah ini ada kepala, ada leher. Ada kepala, ada leher. Nah ini ada kepala, ada leher. Nah sebenarnya ini tuh ada 2 objek yang berbeda nih. Ini kepala. Nah ini ada kayak efek-efek gitu. Efek buat pemanis aja sih. Mungkin kayak bayangan kali ya. Buat bayangan. Jadi benar-benar satu objek, satu shape, ini untuk satu objek. Jadi satu objek, satu shape. Ini kepala, nah ini bayangannya. Jadi nanti kalau teman-teman tadi gue bilang ya, kalau mau bikin detail, ya begini caranya. Bikin detailnya itu harus di shape yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan mau bikin nih, kayak apa ya, misalkan mau bikin gigi, ya udah bikin giginya itu satu-satu gitu. Kalau mau sekaligus, sebenarnya bisa, cuman kalau di PPT mungkin akan agak sulit gitu. Kalau mau bikin yang sekaligus shape-nya, ya udah nggak apa-apa bikin satu, nanti diduplikat berkali-kali gitu. Nah terus berikutnya, setelah membuat karakter itu harus one and one, nah ini harus minimalis. Minimalis apanya? Minimalis misalkan tekstur bajunya nih, tekstur bajunya usahakan minimalis. Kalau di sini kan gue bikinnya kayak polkadot ya, atasnya doang. Kenapa nggak bawahnya dikasih polkadot? Karena gue udah malas bikinnya. Jadi ya udah atasnya aja. Yang penting ada gitu. Nah ini untuk menunjukkan minimalis. Nah kalau misalkan tadi di sini nih di apa namanya di Google Chrome, ini kan ada nih. Nah ini ada beberapa gambar. Nah ini orang pakai baju ya. Nah ini benar-benar minimalis banget nih bajunya nih kalau sebelah sini nih.
Dia cuma pakai kayak kerah hijau, kerah putih, kancing 2 gitu. Jadi benar-benar yang namanya flat design itu harus seminimalis mungkin. Jadi nggak harus yang ribet-ribet, motifnya batik lah, apalah gitu. Yang sederhana-sederhana aja. Karena biasanya untuk penggunaannya sebagai ilustrasi yang orang nggak benar-benar ngelihat objek itu, tapi dia menjadi poin utama untuk menunjukkan sesuatu gitu. Jadi nggak harus benar-benar detail. Kalau misalkan orangnya jerawatan, nggak perlu buat jerawat satu-satu, itu nggak perlu gitu. Jadi ya udah begitu aja, nggak usah detail-detail banget. Nah, itu tadi untuk membuat karakter. Terus warna kulit ya. Warna kulit juga kalau bisa usahakan warna kulit itu 2 warna. Jadi kalau misalkan ini warnanya itu, warna kulitnya misalkan ya ini warnanya coklat nih. Yang atas misalkan coklatnya agak gelap. Terus di bagian leher sini ini coklat agak terang. Gitu. Jadi bisa seperti itu kalau membuat karakter face design di PPT. Nah, terus berikutnya setelah membuat karakter, sampai sini gimana? Cepetan nggak gue ngomongnya? Punten, gue baru gabung. Oh, itu baru gabung. Pembuatan karakter gitu. Jadi ini untuk membuat karakter. Nanti bisalah kita coba bikin karakter di PPT. Gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Ini kalau di review dari sebelumnya, kita udah tahu ya tadi bedanya apa sih flat design sama yang bukan flat design gitu. Yang pertama kan tadi kata konsepnya adalah kurangi detail ya. Jadi kalau kita bikin flat design harus dikurangin detailnya. Gitu. Sebisa mungkin dikurangin detailnya. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu detail banget. Ini kalau ini daun ya, daun tadi gue bilang nggak mesti harus digambar garis daunnya gitu. Terus ini kalau bikin karakter ada 5 poin penting dalam membuat karakter face design. Yang pertama tanpa outline, jadi shape-nya ini nggak harus pakai outline. Yang kedua itu unik dari apanya? Bisa dari rambutnya, dari bentuk mulutnya gitu. Yang ketiga one and one, jadi satu shape, satu warna, satu objek. Jadi satu shape, satu warna, satu objek. Jadi usahakan tidak ada warna gradasi. Nah, terus yang keempat, kalau kita mau bikin flat design itu harus minimalis gitu. Jadi sederhana aja. Kalau di sini sebenarnya masih kurang minimalis nih, bajunya polkadot, bisa harus garis-garis saja gitu, tapi sesederhana mungkin. Terus yang kelima warna kulit kalau memang bisa 2 warna bagus, kita 2 warna gitu. Warnanya misalkan tadi gue bilang kepalanya atasnya agak coklat gelap, terus bawahnya nih agak coklat terang gitu. Bisa pakai 2 warna, tapi tetap satu warna, satu objek. Dan itu kakinya di perut. Nah ya itu gue kayaknya ada satu shape yang hilang. Itu sebenarnya buatan gue yang waktu itu nih. Jadi ceritanya, oh iya nih ke front si kakinya, harusnya tangannya itu ada di di antara di kakinya itu deket sikutnya gitu loh. Ya orang lagi duduk gitu. Tadi dari Aska tuh. Kayak gitu lah. Masih ada cacatnya. Tanya nih gue. Ini percobaan gue waktu tahun lalu. Nah ini tentang pembuatan karakter. Nah terus, terus berikutnya adalah fokus pada objek utama. Nah kalau menurut teman-teman nih kira-kira yang namanya flat design itu yang kiri atau yang kanan? Kanan. Yang kanan ya. Oke. Kakinya di perut. Oke. Nah iya benar. Jadi flat design itu yang kanan. Jadi yang kanan ini flat design. Kalau sebelah kiri ini juga flat tapi flat icon. Kenapa dia bukan dinamakan flat design gitu? Karena ini ada garis birunya nih. Ada garis birunya. Nah ini garis birunya ini harusnya nggak perlu ada. Udah kalau warna putih aja nggak masalah. Terus ini sebelah kanan, nah ini dia adalah flat design. Nah fokus pada objek utama. Jadi karena objeknya adalah si layar ya.
di layar. Kalau emang bisa, yang namanya fokus pada objek pertama, berarti si desainnya ini harus lebih terang, misalkan lebih terang daripada background atau lebih gelap daripada background. Dia menjadi fokus utama gitu. Fokus utama dalam desain yang kita buat. Nah, nanti ini gue kasih tahu juga nih nanti cara bikinnya gimana. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 objek, ada 4 shape. Kalau di PPT ada 4 shape. Nanti di selection pane itu ada 4. Tinggal kita atur tempatnya aja. Ini fokus ya. Lagi. Si laptop gue tuh nge-lag ya. Diklik nggak bisa, dipencet nggak bisa. Nah, ini yang lagi tren katanya ya. Gue baca sumber itu katanya ini lagi ngetren. Design plus drop shadow. Nah, nanti kita bisa nih bikin kayak ginian di PPT. Gitu. Kita bisa bikin kayak ginian di PPT. Jadi ada ada satu nih, ada satu kotak di sini, satu kotak di sini, satu kotak di atas sama satu kotak panjang untuk bayangan di sini. Nanti kita akan memanfaatkan 3D rotation kalau di sini. Nah, berhubung gue itu masih belum jago banget untuk 3D-nya ini, kemungkinan nanti teman-teman akan coba angka rotasinya sendiri gitu. Kira-kira yang mana yang paling cocok. Cuma nanti gue kasih tips and triknya untuk pertama kali kayak gimana awalannya. Nah, gradasi, yang tadi gue bilang gradasi itu bukan typical flat design. Jadi biasanya flat design itu dia satu shape, satu warna. Jadi kuncinya satu shape, satu warna. Jadi nggak ada warna lain di shape itu. Kalaupun nanti tadi mau menciptakan detail, tetap teman-teman itu buat buat shape yang lain, mungkin dengan warna yang lain, gitu, untuk menjelaskan detail itu. Nah, ini kita akan coba pertama kali telur ceplok. Ya, kita akan bikin telur ceplok karena ini gampang. Kayak kita bikin telur ceplok, harusnya kita bisa. Gitu. Bagaimana cara membuat ini nih, yang telur bagian putihnya sama telur yang tengahnya tuh, telur kuningnya gimana. Nah, di sini ada detailnya nih sebenarnya nih. Gue kayak bikin efek-efek minyak, cuman kayak gagal gitu. Efek-efek minyak gitu di kuning-kuningnya. Nah, kita coba deh. Udah siap belum di PPT-nya semua? Siap. Udah ya? Kita coba ya. Pertama, teman-teman siapkan lembar kerja yang baru dulu nih. Siapkan lembar kerja yang baru. Udah ya? Pastikan blank. Nah, terus berikutnya. Itu dasarnya warnanya apa, Andra? Ini warnanya biru. Tapi terserah sih. Mau warna apa aja nggak masalah. Pokoknya dia harus bisa menjadikan si telurnya itu kontras. Ya, si telurnya itu kontras. Fasilitas grup di PPT. Ada fasilitas grup di PPT. Nanti kita bisa grup gitu. Oh iya, ini kalau yang waktu itu ini ya belum join di awal-awal. Jadi kalau di PPT itu ini khusus untuk PPT 2013 ke atas ya. 2013, 16, 19, terus 365. Nah, di sini ada, kalau grup sebenarnya di semua PPT ada. Nggak semua PPT ya. Mungkin PPT zaman 90-an belum ada kali ya. Tapi kalau di sini nanti ada yang namanya, nih, gua review sedikit ya. PPT itu nanti ada beberapa menu yang bisa kita pakai. Misalkan nih oranye ya. Ini oranye. Lingkaran oranye sama lingkaran biru. Ini kan udah gue pilih nih. Lingkaran oranye dikecilin dulu deh. Biar nggak gede-gede banget. Ini oranye, ini biru. Oranye ini posisinya ada di atas. Kalau kita lihat di selection pane, si oranye ini ada di atas nih. Rectangle ada di bawah. Jadi kalau di Illustrator, di Photoshop ini kan ada fasilitas layer ya. Di PPT juga ada nih. Namanya selection pane. Atas sama bawah. Nah, misalkan gue mau pilih yang ini dulu nih. Pilih si kotaknya. Terus gue pilih lingkarannya. Nah, di sini ada match shape. Kita bisa pilih union. Kalau union tuh gabung. Biar kelihatan gabung. Misalkan ini gue ketananin ya.
Ini gue pilihin ke kanan. Yang biru ini gue pilih duluan, habis itu baru pilih oranye. Kalau gue pilih union, dia bakal tergabung. Nah, ini ada di 2013 ke atas. Jadi kegabung sesuai sama yang kita pilih pertama. Kalau misalkan gue pilih lingkaran, gue pilih kotak, gue pilih union, jadi warnanya oranye. Jadi tergantung siapa yang dipilih pertama. Kalau union, ya. Terus sekarang kalau misalkan menu combine, ini ada menu, oh ya sampai sini paham ya untuk union ya? Paham. Paham. Paham ya, gitu. Nah, terus ada namanya menu combine. Kalau combine, kita itu akan menghilangkan yang menjadi irisan. Nah, ini kan ada irisannya nih, tengah-tengah ya. Jadi irisan itu yang dia termasuk kotak juga, termasuk oranye juga, termasuk lingkaran juga nih. Misal gue pilih kotak dulu, gue pilih lingkaran. Nah, nanti dia bakal kegabung, tapi irisannya hilang. Gitu, irisannya hilang. Nah, ini sesuai sama tadi yang kita pilih duluan, jadinya makanya warna biru. Tapi kalau misalkan gue pilih oranye dulu nih, gue pilih oranye, gue pilih biru. Nah, ini ke combine, dia warnanya jadi oranye. Warnanya jadi oranye dan irisannya hilang. Jadi tergantung sama siapa yang kita pilih duluan. Gitu. Kalau ini kan yang gue pilih duluan si lingkaran. Bentuk awalnya yang ini. Gitu. Jadi ini beberapa fasilitas yang bisa kita pakai. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya fragmen. Nah, misalkan ya, ini gue pilih duluan yang oranye. Gue pilih oranye, gue pilih lingkaran. Nah, terus kita fragmen. Nah, dia bakal kepotong sesuai dengan jumlah potongan yang tadi kita tiban-tiban. Nah, itu jadi 3 objek. Pertama ada kotak yang udah kepotong lingkaran, ada lingkaran setengah, sama tadi irisannya. Nah, itu. Biru ini dari mana warnanya? Dari sesuai yang pertama kita pilih. Coba misalkan yang pertama gue pilih oranye, terus biru, shape, terus fragmen. Nah, dia warnanya jadi oranye sesuai sama yang pertama kali kita pilih. Tetap dia bakal jadi tiga bagian. Nah, ini bakal bagus banget kalau misalkan teman-teman mau bikin diagram. Itu bisa pakai fragmen. Misalkan ya lingkaran nih. Terus kita pengen bikin ini, mempecah si lingkarannya ini jadi misalkan jadi 4 nih, begini. Terus ini di copy, ini diputer. Nah, ini bisa nih di fragmen nih. Bisa ya, gue pilih oranye dulu, terus pilih yang biru, terus di sini gue fragmen. Nah, nanti bisa diambil potongan-potongannya. Nah, begitu. Potongannya bisa diambil. Ini potongannya ini kepotong juga bisa diambil. Nah, jadi benar-benar bisa ngefragmen, ngefraksi ya. Tuh, jadi bisa seperti ini. Kalau mau mecah-mecah benda, mecah-mecah sesuatu pakai fragmen. Gitu. Sampai sini gimana? Susah nggak? Mau dicoba dulu nggak? Coba dulu. Mantap nggak? Jadi itu ya. Terus oh iya ada lagi. Ntar kalau teman-teman mau sambil coba nggak apa-apa. Coba dulu tadi tuh kan ada apa namanya combine ya. Ada combine, ada union, terus ada fragment. Dicoba dulu deh. Kali aja kan nanti kita bisa, kalau yang pendidikan mungkin bisa bikin media-media pembelajaran gitu kan. Kita manfaatin ini gitu. Jadi coba dulu deh, yang 3 dulu. Kalau ada kesulitan, ini gimana kok nggak bisa gitu. Coba tanya aja dulu. Gitu. Ada yang mau coba dulu. Mau coba terus nampilin video nggak? Oh iya. Tadi kata Aska nih. Thank you Aska. Oh ya, jadi di PPT ini juga ada tadi ya selain apa buat format-format shape,
ini juga ada garis bantu nih. Jadi kalau di PPT juga bisa kita bikin garis bantu atau guidelines. Kalau biasanya kita buat nentuin ini batas-batas yang mungkin bakal menjadi hal yang kelihatan sama yang nggak kelihatan gitu. Misalkan ya, kalau kita ngeliat desain kan biasanya mulainya dari tengah ya. Dari tengah atau dari kiri tapi agak ke tengah. Baru nanti ke kanan. Umumnya manusia kan kayak gitu. Kita biasanya ngeliatnya dari kiri ke kanan. Kirinya tapi agak ke tengah yang nggak pinggir-pinggir banget. Nah ini guideline ini nih yang gue tarik-tarik nih. Ini untuk kayak ngebatasin aja. Nah, bisa nggak ditambah guideline-nya ini? Bisa klik kanan, misalnya mau bikin vertikal, tambah vertikal. Gitu. Nah, ini ngebantu banget sih kalau kita mau ngedesain sesuatu buat ngasih batas-batas kita buat ngedesain. Jadi biar kalau ngedesain tuh nggak kelebihan gitu, nggak kelebihan dari garis, jadi nggak kelihatan, nggak bikin kotak sampai ke sini kan gitu. Pokoknya nggak nyampe bikin tulisan sampai ke pinggir banget dah, yang susah buat dilihat. Gitu. Ada yang udah coba? Ada yang coba terus kesulitan nggak? Tanya aja kalau mau nanya, nggak apa-apa di ini aja, aktifin aja suaranya. Yo. Tampilan awal nggak ada garis bantunya, Ndra? Munculin Oke. Munculinnya gimana? Tampilan awal nggak ada garis bantu ya, misalkan ya. Ini garis bantunya gua ilangin terus, kan hilang ya. Kalau gua tarik gini hilang semua nih. Klik kanan aja di sini nih. Klik kanan boleh dimanapun, di background, di luar area ini. Terus nanti pilih grid, guide. Nah ini ada pilihannya nih, ada add vertikal, ada add horizontal. Nah ini bisa pilih add vertikal atau add horizontal, tergantung yang teman-teman butuhin. Nah di sini kan juga ada checklist ya, ada checklist grid line. Nah kalau dimunculin checklist grid line ini bakal area kerja kita akan jadi kotak-kotak. Gitu, itu yang pertama. Nah terus ini smart guide. Kalau smart guide itu kayak kalau di di Photoshop, di Illustrator. Nah, adanya smart guide ini penting nih. Biasanya dia ada hijau-hijaunya gitu, yang nentuin dia udah nyampe pas. Nih, misalkan ini tuh, ada merah-merah kan. Ini berarti nempel nih di pinggirnya si kotak persis gitu. Nah, ini smart guide nih. Kalau di PPT warnanya merah. Ini smart guide. Kalau misalkan nggak diaktifin, ya nanti dia nggak akan muncul smart guide-nya. Tuh. Jadi, kita nggak tahu nih ini udah pas belumnya gitu. Ini ngebantu banget sih buat teman-teman nggak benar-benar harus mantengin laptop sampai deket banget laptop atau komputer. Jadi boleh nih pakai smart guide gitu. Kalau guide itu ya ini yang tadi garis-garis gitu guide. Saya buat ngebantu lah gitu. Berarti yang garis-garis ini bisa dihilangin juga kok kalau nggak pengen dipakai. Oke, tadi itu ya fragmen, union, combine, terus tadi ada garis juga. Di atas ini juga ada ruler. Dia normalnya itu beda-beda sih. Kadang ada yang dia tahu-tahu munculnya dalam inci. Ini juga bisa diatur dalam senti atau inci. Bisa diatur di sini nih. Di option. Masuk ke option di PowerPoint-nya ya. Nah, di sini nanti ada ukuran nih. Di general ya. Di apa ya? Lupa ya gue ya. Gue lupa ya. Jadi nanti kita bisa atur dalam senti atau dalam inci. Ada yang tahu nggak? Gue masa lupa deh. Karena gue normalnya udah jadi senti. Atau di sini ya view. Gue lupa deh ininya apa ya. Ada yang tahu nggak? Double klik rules-nya coba, Ndra. Double klik apa ya? Rulernya ya? Kayaknya nggak kayak ini aja. gue lupa ya. Gue tau udah gue ganti. Udah lama gue ganti jadi senti. Mana ya? Tadi kalau ketemu gue kasih tahu ya. Gue lupa asli deh cara ngeganti. Cuma biasanya di defaultnya itu inci.
ya defaultnya itu biasanya inci. Kayaknya harusnya bisa nih kita ganti-ganti di sini gitu. Nah itu tadi ya sedikit tentang ini. Nah oh iya ada lagi nih. Kalau misalkan gue pilih dulu yang ini, yang biru, gue pilih yang oranye. Nah ada yang namanya intersect. Nah kalau intersect itu jelas dia cuma ngambil potongannya. Karena gue ngambil biru duluan, maka di sini yang tersisa biru warnanya dan ini irisannya. Gitu. Tapi kalau misalkan gue pilih oranye duluan, nah ini nanti tersisa yang oranye. Tapi tetap yang tersisa itu irisannya. Cuman tergantung warna siapa yang duluan kita pilih. Subtract, satu lagi subtract ya. Kalau subtract ini jelas untuk mengurangi. Misalnya nih yang pilih duluan yang biru ini, terus habis itu yang oranye. Berarti yang hilang nanti adalah bagian biru yang ketutupan oranye. Begitu. Nah, satu lagi, kalau misalkan gue pilih oranye duluan, nah nanti yang habis itu baru biru, nanti yang hilang adalah bagian oranye yang ketutupan sama si biru. Subtract deh. Gitu. Jadi nanti kita bisa bikin bentuk macam-macam dari PPT. Itu basic-basic yang mungkin kita akan pakai untuk membuat telur ceplok. Gitu. Sampai sini gimana? Menurut kalian oke kan PPT? Oke. Oke Mantap. ya. Ada yang udah coba terus kesulitan nggak? Nggak kan? Atau ada kesulitan nggak? Kesulitan. Pas lagi coba. Masih aman, masih aman. Lanjut, Kak. Aman ya. Lanjut ya. Oke, sekarang how to make telur ceplok ya. Jadi kita mau bikin telur ceplok. Ini gue coba bikin warna background-nya itu. Nah ya, cara menentukan warna background gampang ya. Ini misalkan klik sini aja nih, klik background-nya. Ini bisa langsung klik kanan sih, format background. Atau pakai menu yang di atas ini nih, format background. Ada di menu tab design. Nanti pilih sini warnanya terserah ya. Mau pilih warnanya solid, berarti warnanya satu warna. Misalkan gue pakai yang ini nih, kuning. Atau milih gradient. Ini gradient nanti bisa diatur-atur. Misalkan gradient merah, terus yang ujung sini misalkan warnanya biru gitu. Terus di sini misalkan warna kuning, ya gitulah. Terserah nih warnanya mana. Tapi baiknya kalau pakai warna gradient, kalau di PPT kan agak kurang bagus sebenarnya untuk gradient. Pinter-pinter yang ngatur ininya nih, apa namanya, posisinya di mana. Nah biasanya pakainya 3 warna aja gitu. Usahakan 3 warna aja. Kalau lebih, misalkan 4 warna boleh sih. Cuman ya agak susah aja nih ngatur posisi-posisinya. Gitu. Karena posisinya ini 0 sampai 100. Jadi kayak kita bikin 4 daerah dari satu kotak ini. Nah, selain warna gradient, oh ya di gradient itu kita bisa atur nih. Misalkan bentuknya linear, radial ya, bukan radikal ini. Radial. Jadi bisa nih macam-macam nih bentuknya radialnya, ada from center, ini gitu. Nah kalau misalkan nggak pengen pakai 4, bisa nggak dihilangin? Bisa. Klik aja yang mau dihilangin, misal merah mau gue hilangin nih. Terus pilihan tanda silang di sini, remove gradient stop. Nah hilang warna merahnya. Jadi tinggal warna ini aja, gitu. Nah nanti selain gradient ada lagi picture. Ini kalau picture and fill, picture or texture fill, nah kita bisa ngambil dari gambar yang kita punya. Misalkan gue ngambil dari file yang gue punya ya, from file. Bentar ya, ini gue coba. Ya nggak apa-apa kalau misalkan apa namanya, PPT-nya masih belum sampai situ. Nanti sebenarnya ada beberapa menu yang bisa, oh iya, kalau misalkan PPT-nya yang 2010 ya, ini bisa dimunculin tadi menu-menu match-nya tadi ya. Ini gue kasih tau dulu nih, kalau misalnya munculin menu, masuk ke option, terus di sini nanti ada yang namanya customize ribbon. Ya, nah ini di customize ribbon, nanti kalau mau munculin yang tadi tuh ya apa ya bentuk-bentuk tadi, ini
Ada di sini nih, namanya format bukan format objek ya. Nanti kita bisa munculin di sini nih. Sebentar. Ini ada menu shape. Nanti kita bisa munculin. Oh iya, kalau gue udah ada. Bentar. Nanti kita bisa munculin sih. Jadi kalau misalkan masih 2010, karena kalau 2010 itu kan nggak ada ya. Karena nggak ada nanti, di sini nih. Di bagian apa namanya ya? Desain ya. Desain bukan. Ditambah aja. Lupa Pakai ya. new tab. Ditambahnya di mana sih Aska? Gue lupa deh masa. Sebelah Dia kanan, masuknya ke kotak bagian kanan, apa ya? bawah. Ada Iya new kan tab. di kotak kanan. Oh iya, ada new tab ya. Ya. Tapi kalau new tab kan nambahin tab baru ya. Ah, Nah, nanti ininya maksudnya yang dimasukin tuh yang mana? Yang shape ini ya? ya sama market shape di bawah. Merge shape ya? Kalau di sini, di atas dong kalau merge shape. Kalau di gua udah nggak ada soalnya, Kak. Ini ya shape aja ya, Aska ya. Coba ini kan new tab nih. Ini new tab yang baru nih teman-teman. Misalkan di rename nih. Misalkan namanya format ya. Kita lihat ya hasilnya apa ya. Ini gue lupa deh. Nah, ini masukin ke dulu Sarah. Pilih dulu ininya, masukin ke comment klik tab list. Oke. Apa ya? Yang ini ya kayak. Oh ini ya. Add. Nah ini ada nih shape ya. Coba kita lihat. Ini ada nggak? Mana nggak muncul new tabnya? Itu format tuh. Oh iya format nih ya. Nah, shape. Ya. Nah shape beginian. Kan dimasukin nih. Kok gue lupa ya apa Ada ya namanya ya? Merge shape ya. Iya, Gini kan nggak ada. Customize ribu nanti coba deh dicari nih ya. Gue lupa deh namanya tuh. Dulu. Itu ada sesuai market shape, combine, intercept, union. Oh sesuai nama idunya ya. Iya. Nggak ada tapi di sini menunya. Aduh Aska nggak kedengeran suara lu. Di sini kan nggak ada menunya Aska. Punya nih udah. Oh ini pakai. kalau gua udah ada semua soalnya. Oh ubah ke populernya nggak ubah. Populernya diubah kali ya. Iya. Jadi all comment. Iya. Nah iya nih ada nih all comment nih. Kita coba cari nih. Misalkan merge shape ya. M. Bisa mencet klik M ya. Nah ini ada merge shape ya nih. Temukan. Masukin ke sini. Iya dipilih Salah. dulu ini. Bawahnya. Ini ya. Ya. Nah tuh merge shape. Terus ada apa lagi sih? Namanya intersect combine. Ya. Coba intersect coba gue cari. Kelewatan intersect tuh IS abis tes. Nah ini intersect. Masukin lagi ke sini nih. Nah terus combine ya. Misalkan C combine. Nah, combine. Nah ini ada combine. Terus ada union ya. Ada union. Nanti bisa nih dimasuk-masukin aja ya. Buat yang masih 2010 masih bisa kok. Jadi jangan khawatir. Itu udah, nih udah masuk nih. Ada satu lagi ya, apa sih? Fragment ya. Ada fragment. Nah ini satu lagi, fragment. Nah udah di oke. Di 2010 nggak ada fragment. Iya, kalau dulu nggak ada fragment ya. Benar. Jadi ini udah muncul nih. Ada merge shape, intersect, combine, union, fragment. Jadi nanti ini kalau nggak salah merge shape itu juga udah ada semuanya sih. Cuman kalau 2010 tahu gua harus satu-satu ya masukinnya ya. Intersect 1, combine 1, union 1, fragment 1 ya. Intersect-nya nggak ada ya kalau di 2010. Gitu. Jadi kalau yang masih 2010 masih bisa kok, tenang aja. Gitu. Masih bisa. Nanti bisa update juga kalau yang anak UNJ
Bisa tuh pakai email UNJ ya, terus download Office 365 yang paling baru kan itu. Bisa. Ya lanjut ya. Tadi kalau background bisa picture, bisa pattern fill. Kalau pattern fill ini ada patternnya sendiri tuh dari PPT-nya default gitu. Cuman biasa jangan dipakai. Nah, kali ini gue pakai yang ini ya, warnanya kuning. Nah, sekarang gimana sih cara bikin telurnya? Nah, pertama, bentuk dasarnya itu adalah kotak. Rectangle biasa aja, kotak. Ya kan begini nih. Udah yang ini dibuat ya. Nah, misalkan warnanya itu warna putih. Dan ingat ya, kalau misalkan kita mau bikin set design, ya udah kita pilih outline itu no outline. Klik no outline, selesai. Nah, ini udah nih, kotak. Lalu gimana cara kita ngebentuk pinggir-pinggirnya nih? Maksudnya bisa kayak bentuk telur gini. Sebenarnya ini aja kalau bentuk telur ceplok kan biasanya nggak bulat-bulat banget ya. Ini kan telur ceplok kampung. Jadi ya nggak bulat-bulat banget gitu. Nggak kayak di abnormal yang bulat, kadang bulat banget. Nanti kan nggak bulat-bulat banget. Nah, nanti caranya itu di sini nih, ada menu edit shape. Diklik edit shape-nya. Ini ada beberapa poin. Nah, ini kalau misalkan mau ngeganti yang tadi kotak mau dibikin jadi lingkaran ya bisa. Itu pakai tadi ya, change shape. Change shape. Terserah nih change shape-nya mau yang mana atau yang ini ya bisa lah gitu. Tapi tetap sesuai dengan garis yang ini nih, garis yang kita buat nih pinggir-pinggirnya. Ini kan 10,32 tingginya, lebarnya 11,43. Jadi nanti kalau kita mau change shape di sini bentuknya sesuai sama yang awalnya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Jadi nggak akan pernah berubah gitu. Ini dia. Nah, ini di sini bisa nih pilih edit point ya. Edit point. Nah, ini kan pojok-pojoknya masih kaku tuh. Kaku ya. Kaku batu. Nah, nanti di edit point ini ada pilihannya nih, klik kanan. Nah, kita bisa nambahin poin. Misalkan di sini kita pengen nambahin poin. Salah pencet. Edit point ya. Di sini ini nyampe kelihatan tanda panahnya itu kayak gini nih. Kan kalau ini kan biasa nih. Kayak kursor biasa. Kalau begini, berarti ini untuk kursor mindahin. Nah, kalau misalkan mau kita ngeklik garis pinggirnya nih, harus muncul nih kayak gini nih poinnya nih. Nah, pointernya kayak gini, klik kanan. Nah, nanti ini jadi nambah poin nih. Kalau yang ini bisa ngegeser tuh. Bisa ngegeser jadinya. Ulang lagi. Misalkan ini, terus ke sini, ke edit shape, edit point. Nah, ini bisa sampai muncul tanda yang begini, kursornya bisa diklik kanan, add point. Nanti ada poin baru di sini, jadi bisa ditarik-tarik lagi. Nah, ini apa yang putih-putih? Nah, ini putih-putih ini bisa ngatur kayak kelenturannya gitu tuh, kelenturannya. Nah, ini misalkan mau dibikin. Nah, itu misalkan bikin apa ya namanya? Misalkan bikin kayak gini nih. Ini bisa nih, kita bikin kumis di PPT bisa nih. Yang penting pintar ngatur shape-nya aja. Ini buat ngatur kelenturan nih. And resume-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini sharing doang kok. Jadi nggak usah izin-izin banget. Nah, terus ini untuk apa namanya? Oke, nanti di record ya sama Ipat udah di record, jadi nanti tinggal teman-teman tonton aja. Insya Allah nanti coba gue upload ke YouTube. Asik. Upload ke YouTube. Nah, ini nanti ya, ini bisa digeser-geser lagi nih. Ini bisa digeser. Kalau nggak geser poinnya sampai muncul tanda yang tanda panahnya itu ada 4. Terus tengahnya kotak hitam-hitam gitu. Tanda panahnya. Nah, ini nanti bisa buat ngegeser. Nah, kalau untuk kita bikin telur, nah ini ada pilihannya ya. Oh iya, sorry. Ada yang pilihannya nih corner point, artinya poin yang di pojok. Jadi dia itu benar-benar kayak berhenti gitu loh. Kalau kita ngegerakin poin yang ini, yang itu dia tetap berhenti. Nah, itu dia tandanya yang pojok ini, atas ini, itu adalah corner. Nah, coba nih kalau misalkan gue klik kanan, ini gue ganti tipenya jadi strike. Nah, kalau strike point, nah dia akan lentur, tapi ini itu bisa di apa namanya ya?
Nah tuh kalau gue atur begini tuh dia bakal berubah ngelentur gitu loh, ngelentur kanan kiri gitu. Kalau dipanjangin jadi panjang lenturannya, kalau dipendekin jadi pendek lenturannya. Nah, jadi bisa bentuknya kayak gini. Tapi kalau ini gue ganti strike-nya gue ganti jadi smooth point. Nah ini jadi lebih apa ya namanya, lebih halus lagi sih untuk perpindahannya ini tuh lebih halus. Nah pergeserannya itu agak lebih halus gitu. Nah kalau untuk membuat telur ini semuanya, ini bentuk awalnya kan kotak gini ya. Nah ini bisa juga di delete ya, kalau kita nggak butuh poin ini bisa diklik kanan delete poin. Kalau open pad, nah kalau open pad jadi bisa kayak gitu tuh. Jadi kebuka gitu loh. Kalau tadi kan padnya ketutup nih, dia kan semuanya ketutup nih, poin-poinnya ketutup. Kalau misalkan diklik kanan, misalkan klik kanan di sini nih open pad. Nah jadi di sini yang garis yang ini dia padnya bakal kebuka. Nah begitu. Jadi kalau misalkan ini si kotak gue kasih outline, nah gue kasih outline nih, outline-nya gue tebelin ya. Nah yang ada outline-nya itu cuman bagian yang ketutup tadi, si yang kebuka ini yang open pad tadi nggak bakal ada warna outline-nya gitu. Nah kalau untuk membuat telur ceplok, nah ini semuanya kalau kemarin gue ganti jadi smooth semua. Ini gue ganti jadi smooth. Nah ini gue ganti jadi smooth. Yang ini, oh iya tadi ini belum di ini ya. Aduh, gue close dulu, close net ya. Ya, aduh balikin lagi. Ini tadi kan di delete ya. Delete. Ini jadi smooth point nih. Kalau gue pakai smooth kemarin, nggak tahu sih bedanya agak mirip-mirip gitu sama strike point. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen. Nah, jadi gue misalkan bikin telur nih kayak gini. Bentuknya sesuka kalian aja sih. Bentuk telur yang biasa kalian lihat kayak gimana. Ini bisa diatur kelenturannya. Ya gitulah. Udah ada yang coba belum? Dicoba deh, dicoba. Kalau misalkan kira-kira, aduh kayaknya kurang nih poinnya, tambahin aja sini add poin. Nah, normalnya dia bakal jadi corner, tapi kita jadi smooth lagi. Nah, gitu. Ini poinnya bisa digeser-geser. Ya pokoknya, ya kalau misalkan keluar kayak gini, berarti kita tadi salah kursor. Nah, ini diedit lagi nih. Poin. Tinggal diatur deh konturannya. Suka hati kalian, begitu. Nah, ini beda secakepnya lah, secakepnya. Gimana? Ya nih, misalkan telur gue udah jadi nih, bentuknya nggak bulat ya, lebih mirip ke kotak ya. Nah, ini telur gue udah jadi, udah kan udah selesai nih. Ini putih telurnya udah jadi nih. Cara ada yang udah coba, terus mau menampilkan hasil karyanya pas putih telurnya aja. Coba dong. Oh, berarti dijadiin multiple dulu ya? Apa? Dijadiin Iya, gimana? partisipan ya? Boleh Pak. Bisa ya Pak? Ya, Canggih juga. Boleh Pak. udah Namanya Zoom bisa beneran. sharing. Gue mau share dong. Kalau orang lain Gimana mau cara? share berarti elunya di close dulu. Stop share. Oh gitu. Gue stop share ya. Coba nih stop share. Ada yang mau nampilin nggak? Ada yang mau nampilin nggak? Gue gini Ndra, jadinya Ndra keluarnya Ndra. Kelihatan nggak? Tada. Hitam. Gue nggak kelihatan sih tempat gue. Oh iya itu. Itu ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Gitu aja. Yang penting bisa atur ininya. Nanti backgroundnya warna kuning aja Pak. Kayak kurangi deh. Jadi kurang ketara gitu. Oke, siap. Ada lagi yang mau nampilin? Lydia. Wah mantap. Oke, good. Kalau Lydia nih kuningnya kuning yellow. Kalau yang gue pakai nih gold. Kuning gold. Ada kuning yellow, ada kuning gold. Ada lagi yang mau nampilin hasilnya? Udah nggak ada? Pokoknya kurang lebih begitu ya. Nanti bisa dicoba. Oke, terus berikutnya. Ini gue share screen lagi ya berarti Pak. Ya, bisa. Silakan. Emang kalau barengan gitu nggak bisa ya Pak ya kalau share screen ya? Nggak bisa sih setahu gue. Oh. Nah terus kalau misalkan sekarang gue mau bikin ini kuning telurnya ya.
gampang sebenarnya kuning telurnya itu. Ya udah bikin bulat aja gitu. Bikin bulat, taruh di mana, warnanya ambil warna kuning. Nah ini kuningnya kalau gue pakai yang ini nih, orange nih, ini bukan kuning ya. Ini ada kuning, ada orange. Gue biasa pakai orange ya, karena gue suka aja kuning orange, nggak terang-terang banget, agak gelap gitu. Nah nanti jangan lupa nih outline-nya dihilangin. Cara udah jadi nih, udah jadi ya. Ini udah jadi telur ceploknya. Nah sekarang kita mau bikin efek ini nih. Nah efek minyak-minyak ini nih, efek minyak ini nih. Sama ini nggak begitu kelihatan sih ya. Ini kayak apa sih ini ya? Ada efek lingkaran gitu nih di sini. Nah ini ada nih, ada bentuk. Ini mah gambar ya, bukan shape ya. Shape deh. Gua ungroup dulu deh. Gua ungroup. Nah ini ada ini efek ini nih. Nih, gimana sih? Nah ini nih, ada efek ini nih. Nah tuh hitam gitu ya, ada warna hitam. Nah ini sebenarnya ini sih bagian dari lingkaran. Jadi gue pengen bikin kayak efek minyak-minyak gitu kan, biar nggak bulat banget gitu. Nah ini telur ya. Ini bulatannya ini boleh di copy aja, di copy dikasih warna berbeda nih, karena kita pengen melakukan sesuatu ya. Ini gue ini lagi, terus gue kasih warna yang beda. Nah gue pengen bikin kayak efek gitu di sebelah sini ya, kayak efek minyak-minyak gitu. Nah ini disatuin begini, yang satu posisinya agak ke atas, yang satu tetap di posisinya, jadi ada kayak irisannya gitu. Nah gue pengen ngambil bagian yang putihnya, berarti kan gue pilih putih dong, gue pilih putih, gue pilih yang biru, terus pilihnya apa di sini menunya, subtract. Nah udah dapet ini ya, terus nah ini gue taruh di sini nih. Wah kegedean sih tapi ya. Nah ini nanti disesuaiin aja, ini bisa digepeng-gepengin gitu. Nah, ini misalkan mau bikin efek kayak minyak-minyak kayak gitu loh. Oke, sepinter-pinternya kita buat nge-subtract gitu loh. Nah begitu nih. Nanti ini kan warnanya putih banget ya, putih banget. Nanti bisa di sini atur format shape, atur transparansinya, misalkan transparansinya agak banyak gitu, jadi putihnya agak memudar gitu, dia agak transparan, misalkan nih transparansinya 70. Nah, gitu. Nah ini jadi nih, sampai sini bisa nggak untuk nge-subtract tadi tuh? Efeknya sebagusnya aja sih, sebagusnya kita bisa buat. Kalau di situ kan tadi nih warnanya kayak agak-agak hitam gitu ya, jelek. Nah ini nih, bagusnya agak putih-putih gitu. Nah ini efek-efek minyak. Nah ini gue nemu ide dari mana? Gue ngeliat di Pinterest sih sebenarnya. Ada kayak apa namanya, animasi yang dia bikin telur ceplok. Ya udah gue bikin aja telur ceplok. Coba. Nah ini kan udah nih. Nah sekarang kalau misalkan mau bikin efek putih nih yang di atas, cara gimana? Ada yang chat apa nih? Ada yang chat. Hidup Pinterest. Iya benar. Pinterest ada tempat segalanya. Buat nyari-nyari ide itu Pinterest tempat terbaik. Nah berikutnya sekarang kita mau bikin putih-putih yang di sini nih. Ini gue lupa nih bikinnya pakai apa ya. Oh iya benar-benar. Jadi insert, di sini ada shape. Nah di sini ada curve, di sini ada freeform. Nah seingat gue bikin pakai freeform nih. Nah ini gue bikin pakai freeform ya. Nah pertama misalkan klik di salah satu, misalkan di sini nih. Ini kalau freeform bedanya apa freeform sama curve? Kalau curve biasanya hasil garisnya itu dia bisa melengkung. Ini kan lurus nih. Pas gue tarik garis kedua, diklik garis kedua, poin kedua, nah dia bakal ngelengkung, otomatis ngelengkung. Nah ini kalau curve. Curve bisa jadi shape, bisa jadi garis. Misalkan gue jadi garis nih, klik poin berikutnya, naikin lagi poin berikutnya, double klik aja di sini. Nah dia jadi garis. Nah kalau mau bikin grafik bisa pakai ini, gitu.
dia bisa juga kalau curve itu bisa jadi shape. Ya ada di bentuk shape berarti bisa jadi shape dong. Ini caranya tarik gini ke sini. Nah ujungnya ini harus selesai di sini nih. Nah selesai di ujungnya awal tadi. Nah ini kalau misalkan kalian mau bikin daun, nah tinggal diedit-edit aja nih poinnya. Ini kalau mau bikin daun bisa nih di sini. Tinggal klik kanan di sini, tambahin poin lagi, tarik, nah, nanti bisa nih bikin daun. Tinggal diatur aja ininya nih. Gitu. Oh ini apa sih? Ini harus smooth ya, smooth point. Nah, kalau bikin daun itu smooth point. Nah ini kan jadi nih daun. Itu tinggal diwarnain. Nah ini kalau misalkan kita pakai curve gitu. Nah tadi bikin yang efek yang kayak tadi ini bisa pakai curve juga. Jadi tinggal diedit poin tadi nih, poin yang ini dihilangin nih, di delete gitu. Nanti ini di sini, nah ini di apa ini namanya, di ya pengen gini, jadi bentuknya kayak ikan cupang gitu ya. Nah gitu. Nah misalkan begini nih, gue bikinnya nggak bagus. Kita teman-teman bisa nih buat yang bagus. Ini warnanya warna putih. Jangan lupa, jangan pakai outline. Diputar, diputar. Habis itu dijilat, dicelupin. Nah, putar ya begini. Aduh jelek banget ya. Lengkungannya diubah nih, biar lebih manis. Mana ya? Ini di kayak gini ya, kalau susahnya di PowerPoint nih ngatur-ngatur kayak ginian nih. Ngatur lagi kalau kita bermain dengan shape-shape yang kayak gini. Nah, ini diputar deh. Ini diputar begini, dikecilin. Ini masih kegedean ya, ujungnya ya. Ujungnya kegedean, kecilin aja. Ini dilengkungin ke atas. Nah, udah deh, jadi telurnya. Dengan efek-efek ini bisa transparansi diturunin biar nggak terlalu terang dia. Nah, jadi kan telurnya kurang lebih begitu. Nah, kalau efek-efek ini nanti teman-teman lihat aja, misalkan di internet nih gambar telur ceplok kayak gimana sih, gambar set desainnya gitu. Ada yang mau nunjukin hasil yang udah dibuat? Gue stop nih, share. Mangga ya mau nunjukin hasil yang sudah dibuat. Lydia kali mau nunjukin Lid, kalau udah jadi Lid. Atau Mas Damon nih, Mas Damon. Damon Lisius. Coba Ndra, coba. Oke, coba Ska. Belum ada, Ska? Oh udah ya. Sebentar. Boleh lu kalau mau nunjukin. Kalau udah jadi ya, yang udah jadi juga boleh ditunjukin. Asik. Kelihatan emang. Kelihatan kok. Nah, kan cakep tuh. Wah, Aska udah ini mulai keren nih Aska. Aska Ini bagus bagus. banget punya lu. Apa? Itu kalau efek minyak yang lebih ngelengkung dikit kayak cakep sih. Cuman udah oke nih, bagus nih, bagus. Ya itu belum jerapin. Itu bikin agak gelap di apa di bawah itu gimana tuh caranya? Diubah aja warnanya. Sama kayak Indra tadi. Cuma Kopi ambil gitu. warna Tadi yang gelap. bikin 2 warna aja, Pat. Ini tuh. Coba Nah, saya tunjukin Aska. Tuh gitu. ini tadi hasil potongan. Hasil potongan subtract ya Aska ya. Yap. Nah ini belum selesai nih, belum diedit. Gak apa-apa, itu bagus itu udah. Kayak gitu teman-teman, kalau bikin flat design satu shape satu warna. Nah, makanya tadi ya Aska manfaatin tuh potongannya itu buat jadi kayak apa sih?
kayak bayangan gitu. Secakepnya aja sih bikin ininya, bikin detail-detailnya. Pokoknya satu satu detail, satu warna, satu shade. Lain gitu. Ya, Ska juga ada efek-efek bayangan, potongan juga ya, Ska ya? Yang di telur putihnya ya? Gitu. Ya ini potongan juga. Tuh kan. Keren kan Aska, hebat ya Aska nih. Nah, Ada teman-teman boleh tuh. Coba. oh, Oh, ada lagi yang mau nunjukin? Keren nih Aska nih. Luar biasa. next. Nice ya. Keren. Oke. Udah bisa semuanya? Atau ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Ini punya gue gepeng gini telurnya. Ya gitulah ya. Kita bikin detailnya ya sesuka kalian aja. Nah, yang bagus. Gitu. Nah, kalau tadi ya misalkan bikin bayangan kayak punya Aska nih. Ini kotaknya telur putih dikeluarin, terus di copy lagi, kasih warna yang beda dulu nih, biar nanti kelihatan hasilnya. Misalkan mau bikin bayangannya di bawah, wes, ini kan. Nah, begini kan. Pilih telur putihnya dulu, baru pilih telur busuknya yang warna hitam, shade, subtract. Warnanya misalkan warna hitam, tapi transparansinya diturunin. Boleh taruh di sini. Tuh. Jadi deh, kayak efek-efek gitulah. Ini juga bisa nih kalau mau bikin drop shadow, berarti taruh di sini nih. Misalkan taruh di bawahnya ya. Taruh di bawahnya. Kan ini ketiban di atasnya ya. Nah, ini bikin drop shadow kayak gini. Tinggal nanti di send backward. Ini ada pilihan send backward. Jadi ya kalau di selection pen makin lama makin turun ke bawah. Nah, ini jadi nih. Bisa juga bikin bayangan seperti ini. Gitu. Jadi tinggal setelah kita bikinnya kayak gimana. Itu. Kalau ceplok selesai, hehe. Tinggal namain deh. Telur ceplok. Telur ceplok. Ini kayak ini ya bedak buat cewek ya. Ceplok. Gue pakai font ini. Telur ceplok. Jadi deh. Itu. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk telur ceplok ini? Yang sudah mencoba atau yang belum mencoba tapi bingung tadi ada step yang kelewatan? Boleh nanya dulu. Habis ini kita coba yang lain. Gimana deh, mau nanya dulu nggak? Bagaimana?
Oke, kita kalau sudah coba terus nggak ada kendala, kita coba berikutnya deh. Mau coba berikutnya? Oke, sambil teman-teman coba, mungkin ada yang masih belum selesai. Nah, ini ya, kalau misalkan mau coba cari-cari referensi, ini bisa buka Pinterest namanya Pinterest. Ini Pinterest nih banyak nih. Ini kalau gue lagi coba nyari flat design illustration. Ini kebanyakan illustration ya. Flat design illustration. Nah, ini kan banyak nih. Tinggal nanti kita mau coba yang mana gitu, teman-teman mau coba yang mana. Kan di sini ada gambar gunung nih. Ini gampang banget sebenarnya, bisa dibikin di PPT. Ya nggak sih? Ini segitiga gitu kan. Segitiganya ada 3, terus ada bikin pohon cemara, bikin ya, bikin pohon. Itu kan bisa. Misal, nah kalau gua sebelumnya ini sempat bikinnya, cuma gambarnya lupa nih ada di mana ya. Kayaknya nggak gua save. Waktu itu gue coba bikin ini gambar pemandangan ini di PPT. Nah ini kan sebenarnya flat design nih. Jadi ada gambar ini nih, gunung ya, ada gunung nih. Terus di sini ada gunung lagi. Oke, siap dia. Nah, ini ada gunung ya, ada gunung di sini, gunung di sana gunung. Nah ini ada gunung lagi nih sini nih. Ini gue bikinnya pakai apa sih ya? Oh iya, oke ini juga. Ini ada gunung. Ini sebenarnya ya kayak hutan sih ceritanya. Ada hutan, terus ini gue coba bikin pohon nih, gitu, bikin pohon. Ya asal banget sebenarnya bikin pohonnya ya. Nah coba kita coba bikin ini deh. Oh sini ada gambar burung juga nih. Ini kalau dulu SD sempet gambar burung kayak gini nih di buku gambarnya. Nah ini kan gambar burung SD zaman dulu ya. Lengkungan begini, terus sama garis. Ini kan. Oh, tampilannya mana, Ra? Oh iya bener, gue nggak tampilin ya. sorry gue salah share screen. Nah ini nih, coba gue ulang ya. Nah Taruh ini kan sendiri. ya, gue masih nggak pro nih pakai zoom. Nah ini ya, ini kalau tadi ya kan gue bilang kan kita bisa bikin tadi ya, gue tunjukin di Chrome ya, ada gunung. Nah ini hasil yang kemarin yang beberapa waktu lalu sempat gue buat nih. Nanti kita coba bikin ini, mungkin dasar-dasarnya aja dulu kita bikin sampai nanti secara pewarnaannya gimana. Nah ini gue coba kirim dulu ya kali filenya ke kalian ya. Bentar, gue coba kirim file PPT-nya, nanti bisa dibuka. Gue kirim lewat Zoom ya. Bisa kan ya kirim file lewat Zoom ya? Bisa. Bisa ya? Ini coba gue tarik sini. Kalau ngirim file caranya Itu di chat ada menu file. ada menu file ya? Kok gue nggak ada sih? Atau Ipat yang bisa ngirim ya, Pat ya? Itu klik chat aja. Ya ini kan chat nih. Oh iya. Di sebelah kanan everyone. Iya benar. Tadi masih chat pribadi tulisannya. Nggak bisa kirim. Nah nih karya terbaru. Ini gue kirim. Nah, itu nanti bisa diambil warnanya sih sebenarnya. Nah kalau warna kita bisa ngambil dari yang udah ada. Jadi bisa pakai eyedropper ya, bisa pakai eyedropper kalau di PPT. Oke, nah ini ya udah di download file PPT-nya. Nah teman-teman buka, nanti bikin aja tab baru. Gitu. Bisa bikin slide baru nih di bawah. Nah ini yang gue buat ini kan versi kayak manjang ke bawah ya. Ini versi untuk format untuk stories ya. Stories IG, stories WA,
Nah, cara ngeganti ukuran layarnya gimana? Nah, cara ngegantinya ini klik ke desain, terus di sini ada slide size. Nah, kalau standarnya ini 4:3 kalau di PPT ya. Awal muncul itu widescreen yang 16:9 gitu, awal muncul. Nah, biasanya ini kita custom slide. Nah, di sini pilih apa nih? Huruf pakai apa? Oke, hurufnya itu gue pakai huruf yang ada di tempat gue, cuman nggak apa-apa, nanti gue share juga hurufnya pakai apa, apa namanya, file fontnya. Untuk sementara yang penting kita bisa buat gambar dulu. Nih gue lupa nih apa ya. Ini signature gitu. Ya, auto signature. Ini pakai Gothic. Adobe Gothic. Ini kalau Adobe Gothic gue nggak ada ininya sih. Apa namanya, nggak ada filenya karena bawaan dari Adobe-nya gitu. Nanti kalian bisa pakai font apa aja. Cuman kalau font signature ini nanti gue share ya. Gue share file signature-nya. Nah, kalau signature ini dia free for komersial kok. 100% free. Nanti kalau emang penasaran, bisa cari di Davon ya. Namanya auto signature. Habis ini gue kasih tips and trick-nya kalau misalkan mau nyari font gimana yang benar-benar gratis supaya nggak kena apa namanya, pelanggaran hak cipta. Ini desain, pilih ke desain, balik lagi tadi ya ke slide size, pilih custom slide. Nah, di sini pilihannya nih, ada on screen show. Nah, kalau ini on screen show itu tampilan PPT 2010 ke bawah itu biasanya on screen show gitu. Nah, ada letter paper dan lain sebagainya. Nah, biasanya dipakai ini ada on screen show 16:9. Ini biasanya untuk handphone ya, untuk handphone yang handphonenya itu handphone zaman sekarang biasanya 16:9 gitu. Atau on screen show 16:10. Kalau ini untuk tab kalau nggak salah. Ini tampilan untuk tab. Ada pilihan widescreen. Kalau widescreen ini tampilan untuk kita nampilin di layar TV atau di proyektor. Nah, ini pakai formatnya yang widescreen. Nah, nanti kita pilih yang ini nih, 16:9. Nanti bisa diganti apakah mau landscape atau mau portrait. Kalau misalkan mau bikin ukuran yang ukuran post IG, kalau post IG di sini gue atur nih 30 cm, ini 30 cm. Kenapa 30 cm? Supaya hasilnya bagus gitu. Ini klik oke. Nanti pilihan maximize atau ensure fit. Oke, baik. Nah, ini ada ensure fit atau maximize. Kalau misalkan gambarnya kegedean, kalau ensure fit ini bakal nyesuaiin sama bentuk layarnya. Kalau maximize, dia tetap pada kondisi awalnya dia. Misalnya gue pilih maximize nih, yang 30:30 tadi ya. Nah, dia tetap nih. Nah, ini kalau gambarnya tetap kayak gini. Dia jadi gambarnya itu tetap gambarnya itu tetap selebar yang tadi, layar yang tadi, tapi ininya layar kerjanya berubah menjadi lebih kecil. Nah, biasanya kalau udah ada desainnya, enaknya kita pakai maximize. Nah, ini enaknya pakai maximize. Jadi nggak berubah si bentuk gambar yang kita udah buat nih, shape yang kita buat nggak ngefit sama layar kerjanya. Kalau misalkan nih ya, sebelumnya kan masih panjang begini. Nah, ini gue pilih 30:30. Nah, di sini gue pilih ensure fit. Dia bakal langsung masuk ke dalam sini. Nah, tuh, jadi masuk ke dalam sini. Nanti sesuaiin aja sih yang paling enak tuh yang mana. Kalau masuk ke dalam sini kan jadinya lebih kecil biasanya. Lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi masuk ke dalam layar kerjanya. Gitu. Oke. Sampai sini udah ya ini ya. Udah tahu ya cara ngatur layarnya. Nanti tinggal sesuaiin yang enak yang mana nih. Gitu. Layar yang panjang, yang kotak, tergantung teman-teman. Nanti teman-teman habis ini mau post di mana, mau post di stories WA. Stories WA mau yang 1:1 tadi 30 cm nggak masalah. Cuman kalau mau panjang gini full layar HP. Gitu. Oke, sekarang langsung ke teknik pembuatannya ya. Teknik pembuatannya
Yang file gue kasih udah masuk ya. Kalau udah masuk, bisa dibuka, ya, filenya dibuka, lalu nanti di copy aja isi slide, teman-teman langsung kerjain aja di PowerPoint itu. Jadi nanti kita ngambil warnanya. Oke, pertama kita kalau mau bikin gunung nih, ya, kita mau bikin gunung yang ini nih. Nah, kalau ada yang tahu nggak bikin gunung ini pakai apa nih? Kira-kira pakai shape apa? Platform. Apa? Apa sih Pakai tadi? shape apa? Form apa sih? Platform. Freeform. Freeform. Oke, pakai freeform ya. Kalau misalkan kalau gua kemarin nih kalau yang bentuknya ngelengkung begini, ngelengkungnya halus ya. Kalau ngelengkung halus, enaknya kita pakai curve. Ya nih, pakai curve yang ini nih, curve. Misalkan gue mau bikin gunung ya, klik pertama di sini, yang satu lagi nih di atas nih, akan ngelengkung tuh. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah ini bagian lembahnya nih, klik bawah, naik lagi misalkan ke atas nih, ini puncaknya lagi, turun lagi ke bawah. Nah begini kan. Nah kalau di luarnya ini udah asal aja nih, di luar mah asal aja. Nah begini aja, asal aja, terus langsung tembusin di awal sini. Nah ini jadi nih gunung, tapi kan bentuknya kayak ngasal-ngasal gitu ya. Nah ini bisa tinggal dipotong. Nanti dipotongnya itu pakai kotak nih, pakai kotak ya, bikin kotak. Nah misalkan gue mau motong segini nih, yang ini dipilih duluan, karena kan kita pengen nyisain yang ini ya, yang gunungnya itu. Terus si kotaknya dipilih berikutnya, pilih subscribe, jadilah gunung. Gitu. Ini untuk pakai yang curve. Nah nanti cara ngewarnainnya gimana? Oke, cara ngewarnainnya gini aja. Misalkan teman-teman dari kotak ini ya, bikin berapa kotak ya? Bikin 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Nah ini kita untuk ngambil warna. Misalkan eyedropper nih, kita ambil warna ini, warna gunung yang pertama. Ini jadi warna gunung pertama ya. Dari sini lagi, saya fill, eyedropper, ambil warna gunung kedua, yang ini. Oke, terus dari sini, saya fill lagi, eyedropper, ambil warna, misalkan warna ini, gunung yang ketiga. Ambil lagi warna yang gunung ini nih. Ini udah dapet ya, ada 4 warna. Nanti warna yang lainnya bisa kita ambil dengan cara yang sama. Tinggal ini, kalau gampangnya itu pencet Ctrl, pencet Shift, ditarik biar lurus. Gitu. Nanti ambil lagi nih warna, di format, fill, eyedropper, ambil warna yang gelap ini nih. Satu dapat, 1, 2, 3, 4, 5 warna. Oke. Nah, nanti yang ini semua sebenarnya sih warna yang tadi itu udah masuk ke menu format yang di sini, jadi otomatis udah masuk sih ke list warna teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa, ini tinggal di Ctrl X, diambil aja, dipindahin ke sini. Nah, taruh di sini. Nah, warna gunung ini yang pertama kan kita ambil warna yang ini nih, kita ambil dari sini nih. Nah, jadi jangan pakai outline. Itu udah selesai. Ini gunung yang pertama. Nggak mirip ya, cuman ya bisa nanti dikreasikan sesuka teman-teman gitu. Ini gunung yang pertama. Nah ini kalau yang pertama ini kenapa sih gunungnya sampai bawah? Karena gue bikinnya panjang nih di bawah. Nah begitu tuh, agak panjang. Nanti coba dibuat aja lebih panjang aja. Kalau kan karena buat contoh, ini buat contoh ya udah buat aja seperti ini gunung itu. Kalau misalkan kurang panjang ya wes, tinggal ditambahin aja di sini, tambahin kotak lah, tambahin kotak ya, disatuin aja lah gitu. Jangan lupa kalau nambahin kotak supaya warnanya sama kayak yang atas, pilih ini dulu, baru ini, pilih union. Udah deh, jadi nggak perlu bikin baru lagi. Terus pinggir-pinggir ini nih kan kelebihan nih, ini bisa dipotong.
Sama kayak tadi, pakai kotak ini, terus pilih ini dulu, terus pilih ini, subtract. Gitu. Bisa ya. Monggo dicoba. Ini, subtract. Nah, udah jadi deh. Ini gunungnya. Ada yang mau menunjukkan hasil yang sudah dibuat? Nah, ini gunung pertama ya, versi shape curve. Nanti ada lagi gunung yang kedua, kita nggak pakai shape curve. Kita pakai yang lainnya. Ada yang mau menunjukkan? Ada yang mau menunjukkan? Itu ada font gue kirim ya, kalau nanti aja sih. Setelah ini kalau mau di Insta boleh, itu yang tulisan sambung, auto signature. Oke, kalau sudah yang gunung ini dicoba, kita coba bikin yang lain ya. Kita bikin gunung yang versi lainnya. Ya kan, gunung ini udah coba nih. Sekarang, ini kan ada gunung yang bentuknya kayak nggak rata gitu nih. Nggak ada geruduk gitu ya nih, nggak rata. Terus ini juga, gunungnya ini juga nggak rata. Nah, ini jangan pakai curve. Kalau pakai curve agak susah. Nah, kita pakai yang namanya freeform. Insert, the shape, dan sini ada freeform. Nah, freeform ini, kan biasanya kan kita, kalau freeform itu, kalau yang udah pernah pakai, biasanya diklik sini, diklik lagi ujungnya sini, diklik ujungnya sini, diklik sini, baru dibalikin. Misalkan segi 4 ya, dibalikin gini. Tapi, kalau freeform bisa juga, mana sih? Bisa juga kita tekan aja. Jadi mouse-nya kita tekan nih, misalkan dimulai dari sini nih, ditekan. Nah, kalau ditekan dia bakal bergerak sesuai dengan arah mouse kita ngarahinnya kemana. Nah, misalkan begini, kan gunungnya sampai bawah sini, tarik lagi, ini di luar mah asal aja ya, di luar area kerjanya, baru dibalikin kawal. Balikin kawal, tunggu sampai warna shape-nya itu muncul. Nah, kayak gini. Nah, ini barulah dia bisa jadi gunung. Ya, kalau pakai curve itu lama banget. Bukan lama, iya lama sih. Lama dan kayaknya nggak mungkin. Mungkin sih, cuman lama. Lama dan mungkin akan males jadinya. Gitu. Nah, warna gunungnya ini kita pakai warna yang lebih gelap lagi. Gitu. Jadi logikanya itu sebenarnya gambarnya itu makin deket, makin gelap. Kalau yang agak jauh itu dia makin terang. Gitu. Kalau untuk gambar pemandangan yang kayak gini, ini tinggal pilih line-nya itu no outline. Jadilah begini. Gitu. Atau ini warnanya lebih gelap lagi ya. Yang mana sih yang lebih gelap ya? Yang ini ya. Gitu. Udah nih jadi gunung nih. Dibersihin dulu pinggirnya biar nggak ganggu. Ya, dibersihin pinggirnya. Ini dipanjangin aja. Pokoknya pas sama pinggiran area kerja aja ya. Gitu. Pilih ini, terus subscribe. Begitu. Oke, sampai sini bagaimana? Susah tidak? Yang sudah mencoba?
Oke, Ipat coba aja dulu, Pat. Yang coba boleh, monggo dicoba aja dulu, coba. Dicoba sampai bisa. Kalau nggak bisa ya hanya kalau ada kendala tanya aja apa yang oh ini nggak muncul menunya atau apa. Pat mau nunjukin nggak Pat yang udah dibikin Pat? Ini gue stop share dulu Pat. Atau Aska atau Lydia atau Gusman atau Ida. Atau ada yang mau nunjukin nggak? Enggak. Masih proses, Dra. Yang lain Gak apa-apa Aska, sambil ditunjukin aja proses. Ada lagi nggak yang mau nunjukin? Mangga. Pat, Lydia, Gusman, Ica, atau Ida, silahkan. Kita nanti selesai jam 17.30-an ya ini. Oke, sambil teman-teman coba jam segini, gua coba kasih tahu. Oh, Lydia nih. Mantap, Lydia. Keren. Masih coba ya. Dicoba sebagus mungkin. Oke, berikutnya. Ini sebenarnya yang gampang sih. Kita bikin burung ya. Bikin gambar burung. Nah, cara bikin gambar burung, pertama kita pilih yang namanya... Belum share screen, enggak? Oh iya bener. Duh, gue payah bener ya pakai ginian. Oke, berikutnya kita akan gambar burung nih. Burung-burung di angkasa. Nah, caranya pilih shape di sini ya. Terus bisa pakai ini nih, namanya arc. Jadi dia kayak garis yang pada dasarnya dia adalah garis lingkaran sih. Nah, ini bikin arc nih. Nah, begini kan nih. Ada arc. Jadi awalnya bentuknya segini, cuma bisa dipanjang pendekin aja. Ini yang ini nih kuning-kuningnya bisa diatur mau seberapanya lingkaran gitu. Jangan lupa ya kalau bikin ini pakai shift ya, biar nanti bentuknya lingkaran atau artinya dia rata kanan, rata kiri, atas bawah rata semua. Nah, misalkan gambar burung kan cuma setengah lingkaran ya, bisa begini aja nih. Terus ini diputer. Nah, diputer, misalkan warnanya itu warna hitam. Bukan shape, warnanya shape outline ya. Warna outline-nya hitam, ini begini. Terus misalkan weight-nya 4 ya, 4. Nah, ini kan normalnya dia ujungnya itu bentuknya begini nih, kotak ya. Nah, ini ujungnya ini bisa kita ganti ini
masuk ke menu format shape. Nanti join type-nya ini pilih round. Jadi ini ya cap type-nya ya. Jadi cap type-nya ini pilih yang round. Nah, jadi ujungnya itu jadi agak ngebulat gitu. Nah, ini jadi nih sayap sebelah kanannya. Nah, sekarang kita buat sayap sebelah kiri. Tinggal pencet Ctrl, Shift, tarik ke kanan. Begini, taruh di sini. Nah, ini jadi burunya nih. Tinggal dipas-pasin. Ini di close aja. Ini dipas-pasin tengah-tengahnya di sini. Ya. Terus ditarik. Tinggal bawahnya nih bikin pakai garis saja. Bawahnya ini bikin pakai garis saja begini. Boleh pakai shift, boleh nggak pakai shift. Kalau pakai shift lurus, kalau nggak pakai shift jadi miring. Nah, ini misalkan miring begini ya. Ini bisa diatur-atur lagi nih kemiringannya, tinggal dipas-pasin. Ini pilih outline-nya warna hitam. Baiknya misalkan sama kayak atas 4,5. Jangan lupa ininya pilih cap type-nya pilih yang round. Oke. Ini semua digabungin ya. Pencet Ctrl, pilih yang misalkan pilih yang pertama, Ctrl pilih yang kedua, Ctrl pilih yang ketiga. Nah, kalau untuk garis, ini dia nggak bisa pakai merge shape. Jadi, mau nggak mau dia pakai Ctrl G atau di grouping. Nah, ini udah jadi, tinggal dikecilin. Nah, kecilin. Nah, kan kelihatannya kayak, kok tebal banget garisnya. Tinggal diatur di sini. Weight-nya, misalkan cuman segini nih, 1,5 ya. Karena kita pengen lebih kecil lagi. Nah, gitu. Jadi deh burungnya. Gitu. Tinggal diperbanyak ya. Makin jauh, saya makin jauh dia makin kecil burungnya karena makin jauh. Ini tinggal jadi makin kecil. Taruh di sini lagi. Ini makin kecil. Gitu. Jadi deh burungnya. Nah, bikin mataharinya kan gampang ya. Ya, kita belum ngambil warna matahari ya. Kita ambil dulu deh warna mataharinya. Kayak biasa pakai kotak dulu. Kalau gue pakai kotak, di sini saya fill, dropper ambil warna matahari. Ini tinggal di Ctrl X, taruh di sini. Ini jadi stok warna yang akan kita pakai. Bikin deh mataharinya. Pakai lingkaran. Buat lingkaran. Nah, ini kalau burungnya ketutupan, ini pencet send backward. Nah, dia ada di belakang. Udah di belakang, warna matahari tinggal diwarnain. Terus hilangin outline-nya. Nah, begitu. Jadi deh, burung dan itunya, mataharinya. Udah, begini. Gimana? Mau tanya enggak? Boleh. Coba gue share screen deh. Masih bingung Boleh. tadi yang bagian Bagian yang mana tuh, Pak? burungnya. Di apa namanya? Coba ya. Digabunginnya tadi gimana deh? Oh, ngegabungnya pakai grup. Grup tuh maksudnya CTRLG gini ya. Ya, Ctrl G. Nanti dia jadi satu shape. Nah, Terus kalau misalkan iya benar. dia begitu. Pencet Tuh, lihat shift. tuh. Kelihatan nggak? Oh, pencet shift. coba. Kecilin pencet shift. Ininya, iya. Itunya ikut di Ctrl G nggak tuh, Pak? Gimana? Oh iya benar. Pakai shift ya ngecilinnya. Oh udah ya. Ctrl G, coba Ctrl G. Nah itu pilih semua. Ctrl G. Lagi. Terus? Terus pencet shift. Tekan shift. Tarik deh. Oke. Nah itu jadi burung ya. Nah, itu kan kayak ketebelan tuh garisnya. Nah bisa dikurangin shape outline-nya. Bisa gitu. Kalau Sekaligus bisa bisa. dikurangi. Bisa. Kan udah jadi grup dia. Nah tinggal di copy. Yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu. Oke. Pasin ya. Setelah ini bisa deh berkarya. Pokoknya makin jauh, logikanya makin jauh itu makin kecil ya. Yang depan itu makin dekat.
Jadi makin jauh makin kecil. Oke, thank you. Oke, sip. Nah, itu udah tuh bikin burung. Mungkin yang masih coba sambil diulang-ulang, coba lagi. Nah, ini satu lagi. Kan bikin mataharinya mah gampang lah ya, bikin bulatan doang. Sekarang kita bikin awannya nih. Nah, ini awannya kemarin sih sempat agak susah ya gue bikinnya. Gue agak kesulitan bikin ini awannya. Jadi awannya ini gue itu bikinnya itu awalnya gimana ya? Awalnya itu pakai kotak. Jadi awalnya itu pakai kotak. Gue tadi mau bikin awan bulat yang bagus gitu, cuman nggak bisa. Ternyata bisa bikin pakai yang lain. Nah, awalnya gue bikin pakai kotak nih. Kotak. Ya segini aja lah kira-kira kotaknya ya. Nah, itu sama di sini pilih edit point. Nah, edit point setiap ujungnya ini gue ganti jadi smooth. Yang ini gue ganti Yang ini gue jadi ganti smooth. Yang ini juga jadi smooth. Yang ini juga jadi smooth. Ini tinggal dipas-pasin aja. Kira-kira gimana cara bikin awan? Ini tambahin aja poin di sini biar makin cantik-cantik gitu. Oh ya, ini poinnya jangan lupa ya ganti jadi smooth. Gitu. Nah, ini jadi awan nih. Akan awan begini ya. Gimana ya awannya? Awannya dikreasikan. Pokoknya kalau kita bikin desain itu yang penting kreatif. Terus kedua, jangan ya. Nggak pakai menu ini aja, shape awan kan ada. Bener. Ada shape awan ya? Iya ada. Ini misalkan bisa sih kita pakai shape awan. Cuman kayak biasa banget. Kalau buat gue itu bukannya kayak biasa ya. Awannya itu nggak apa ya. Gimana sih? Cloud. Mana sih jarang gue pakai soalnya itu awan. Oh ini cloud ya. Nah kan begini awan ya. Ya kan maksud lu ini Aska ya? Iya. Nah, cuman kayak biasa banget, kayak kartun. Kayak apa ya? Jadi kayak begitu. Makanya gue coba bikin awan yang kayaknya kelihatannya kayak kabut apa bukan kayak kabut ya. Awannya kayak kartun Jepang gitu loh. Gue mikirnya kartun Jepang kemarin. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan pakai awan ini bisa nih diedit poin. Nah, cuman banyak nih poin-poinnya gitu. Terserah sih teman-teman mau pakai mana. Kalau gue pakai yang ini tadi nih, yang ini, yang sekiranya bagus dan nyambung aja sama gambarnya. Kalau ini kan kayak awannya biasa ya default lah awan kayak gini. Nah ini kan kita bisa kreasiin misalkan bentuknya itu agak gepeng gitu, ya, kayak secakepnya. Boleh tuh pakai awan yang biasa nggak masalah. Ininya aja sebagusnya aja sih itu. Nah kalau gue pakai ini, nah ini kan udah jadi, tinggal dikasih warna putih. Warna putih nggak pakai outline, wah nggak kelihatan dong. Iya karena backgroundnya belum diganti. Oke, ini kan awan nih. Ini gue pinggirin dulu ya, maaf ya awan. Sekarang, oh iya, ini gue kesini dulu. Ambil warna dulu ya, ambil warna langitnya. Langit itu dia punya 3 warna ya. Kalau kita nggak gradient itu dia ada 3 warna. Yang pertama, warna yang atas. Warna yang tengah. Ini harusnya ya. Warna yang tengah. Dan terakhir, warna yang bawah. Nah, ini di bawah semua. Jadi warna awan. Bukan awan sih, apa sih, langit ya. Nah ini buat ngewarnain ini ya backgroundnya. Ini tadi awan, teman-teman coba tadi ya pakai rectangle, terus diedit poinnya. Jangan lupa poinnya semua ganti jadi smooth. Nanti teman-teman coba sebisa mungkin
gitu. Makanya dicoba-coba aja gitu. Kalau awal nyoba nggak bisa, nggak masalah, namanya juga baru nyoba kan. Yang penting berani nyoba dulu. Sekarang kita coba ganti warna ini ya, background-nya ya. Background-nya sini pakai format background, pilih gradient. Wah, ini sisa warna yang tadi ya. Ini ya, ini kita pilihnya jangan radial ya, pilih linear. Nah, pilih yang dari atas ke bawah ya, bukan yang diagonal gini, dari atas ke bawah. Nah, yang ungu ini kita ganti di sini menunya, pilih airdropper, ambil yang ini. Terus yang di tengah sini, ini posisi di tengah, pilih airdropper, ambil, sorry, ini salah ya, harusnya ini, pilih warna yang ini nih, ya warna langit, ini sama sih ternyata. Yang tengah ini kita ambil warna yang agak lebih muda. Nah, terus yang hijau ini, pilih warna yang paling muda. Nah, kan begini ya. Nah, ini tinggal kita atur nih. Misalkan yang warna merah kan udah paling ujung, paling atas. Misalkan makin terang nih, makin terang. Ini bisa digeser nih, diatur posisinya. Nggak begitu kelihatan sih, cuman kalau di zoom ini kelihatan. Kalau kalian coba di laptop masing-masing, ini pasti kelihatan. Yang putih ini makin terang ke atas sana. Gitu. Jadi di atas udah mulai oranye, di bawah mulai agak putih. Tinggal nih mataharinya supaya kelihatan diturunin aja ke bawah. Begitu. Nah, begitu deh kurang lebih. Ini burungnya ke atasin deh. Ke atasin sini. Dikecilin dulu deh. Kecilin. Jadi burungnya ini untuk pemanis aja sih. Biar kelihatannya, gitu. Nah, awan ini boleh dikopas nih. Kan di sini nih kalau yang punya gue nih kayak ada awan putih nggak kelihatan tuh, kayak transparan. Ini tinggal diatur transparansinya aja sih. Jadi ini di copy, Ctrl C, Ctrl V, terus ada format di sini, pilih rotate, pilih yang flip horizontal, flip horizontal, ditaruh di sini, misalkan di sini ya, ini ke atasan dikit, ditaruh di sini, backward and backward. Nah, ada di depan matahari, tapi transparansinya diturunin. Nah, gitu. Biar kayak asap-asap gitu. Sudah, ini jadi. Gitu. Nah, ini udah ya. Kurang lebih begini. Tinggal, apalagi ya, bentuk yang mungkin agak susah ya. Pohon. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Buat bikin awan atau coba bikin awan tapi belum bisa. Atau jadi kasihkan nyoba. Coba Pak, dicoba sama bisa. Soalnya kalau lagi nyoba-nyoba PPT juga kadang sampai nggak tahu waktu gitu. Tahu-tahu udah tengah malam gitu. Atau tahu-tahu udah pagi. Udah hampir subuh. Kalau lagi kepo nyoba-nyoba. Jangan lupa ya, kalau prinsip flat design itu semuanya nggak pakai outline. Nggak pakai outline. Ini udah nih, begini. Oke, Pep. Ini tadi, nanti teman-teman coba ya. Nah, ini terakhir, kalau kita mau bikin puun, mau bikin pohon. Nah, kalau mau bikin pohon, ini bisa pakai segitiga untuk batangnya, atau pakai trapesium. Jadi kan ada trapesium nih. Yang mana sih trapesium yang namanya ya? Trapesium. Mana sih gambar trapesium? Nah, ini dia nih. Ini bukan ya? Bukan deh. Bisa pakai trapesium atau pakai segitiga. Ya, ini dia nih. Basic shape trapezoid ya. Nah, ini batang pohonnya
seperti prinsip bikinnya itu nggak benar-benar harus daun-daun banget gitu sampai ada yang ketinggalan. Habis itu di union jadi deh pohon, tinggal dikasih warna. Kalau di situ di warna agak gelap gitu, jangan lupa outline-nya dihilangin, terus ditaruh deh di posisi mana nih, misalkan